Jemaat sekalian, sebagaimana dikatakan Galatia pasal yang kelima, perbuatan daging itu telah nyata. Artinya sebuah kenyataan dalam hidup sehari-hari umat manusia dimanapun, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lagi. Nah, itulah perbuatan-perbuatan daging nyata dalam hidup manusia. Perbuatan daging ini nyata di luar sana, di gereja, di dunia ini. Namun saudara, saya permisi bertanya, apakah perbuatan-perbuatan daging ini juga ada di dalam gereja? Juga dilakukan oleh yang menyebut dirinya jemaat Tuhan. Adakah orang Kristen atau anggota gereja yang karakternya itu egois, mementingkan dirinya sendiri? Ada tidak? Ada tidak perseteruan di antara orang-orang Kristen sendiri? Perselisihan, dengki. Adakah perpecahan dalam gereja? Ada tidak anggota gereja yang cabul? Saya rasa kita semua akan dengan jujur berkata, ada. Dan bukan hanya sedikit. Cabul bukan hanya jemaatnya, bahkan dalam institusi gereja Katolik kita semua dicengangkan. Berapa banyak romo pastor terlibat dalam pelecehan seksual, sodomi terhadap anak-anak. Kenyataan demikian, saudara, bukan hanya di institusi gereja Katolik, di hampir semua institusi gereja dan denominasi kita jumpai, bukan hanya di antara jemaatnya, bahkan pendetanya. Maka hari ini, saudara, firman Tuhan memberi peringatan yang sangat jelas, bukan kepada orang di luar sana terhadap perbuatan daging yang memang nyata, tetapi ini juga nyata ternyata di tengah-tengah dan di antara jemaat Tuhan sendiri. Suatu peringatan terhadap jemaat Tuhan, termasuk tentu kita yang adalah jemaat Tuhan GKI San Jose. Barang siapa melakukan hal-hal itu, semua yang kita sebut perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan itulah bacaan Injil kita pertama. Biar kita ini makan perjamuan kudus, biar kita ini tiap minggu ke gereja, biar dan pada waktunya pintu itu tertutup dan Tuhan berkata, siapa kamu itu? Dan enyahlah engkau dari hadapanku. Orang demikian ini yang hidup dalam kuasa daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka saudara jemaat Tuhan diingatkan dengan sungguh-sungguh, kalau kita sungguh ada di dalam Kristus, barang siapa menjadi milik Kristus, seharusnya, selayaknya, semestinya ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka tema khotbah hari ini saudara mau mengajak kita untuk serius terhadap persoalan kita. Bagaimana kita tidak usah lihat dunia, bagaimana kita ini umat Tuhan, milik Tuhan, dapat mengalahkan kuasa daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bagaimana? Mengapa banyak bergelimpangan juga jemaat Tuhan jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging seperti itu? Bagaimana caranya? Dan umumnya kita mencoba melakukan atau mengobarkan perlawanan. Mencoba melakukan perlawanan, 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 mencoba melakukan perlawanan,
berperang melawan kuasa daging dalam hidup kita. Dengan cara apa kita berperang? Kita mencoba menyingkirkan, menghancurkan hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu dan kuasa daging itu. Maka kita dapat lihat dia berkata, maka semua wanita auratnya harus ditutup. Gitu, ya. Bukan hanya jilbab, semuanya, kalau perlu dengan hanya matanya saja yang kelihatan. Apa sebabnya? Itu membangkitkan birahi. Jadi ada yang berkata, kalau kemudian ada laki-laki, kalau kita tidak berjilbab dan menutup aurat kita dan kemudian diperkosa oleh laki-laki, itu salahmu. Itu katanya. Maka laskar-laskar yang namanya pembela sebuah agama, lalu kemudian merahasia segala hal yang menyebabkan maksiat. Maka penjual miras, minuman keras, komplek-komplek pelacuran diganyang, digasak, dihancurkan. Bagaimana kita mengalahkan kuasa daging? Apakah dengan cara berperang seperti itu? Ada yang mencoba melawannya dengan berpantang, ada yang mencoba melawannya dengan berpuasa dan sebagainya sebagai cara kita untuk berperang melawan kuasa daging. Adakah hasilnya? Apakah itu yang diajarkan firman Tuhan? Nah, hari ini saudara, saya mengajak kita, apa yang diajarkan Tuhan? Sesederhana pepatah saudara yang berkata, jangan melawan kegelapan, sia-sia, nyalakan terang. Sesederhana itu firman Tuhan mau berkata. Sia-sia usaha kita untuk melawan, berperang melawan kegelapan. Sebetulnya sangat sederhana, cukup nyalakan terang. Dan kegelapan dengan sendirinya tidak usah kita perangi, musnah, hilang, halau dalam kehidupan kita. Nah, demikian yang dikatakan firman Tuhan, saudara, mengenai perjuangan kita untuk melawan kuasa daging dalam kehidupan kita. Don't fight the flesh, but strengthen the spirit. Strengthen the spirit. Tidak dengan kita berperang melawan daging, namun cukup memperkuat roh kita ini. Maka ini dikatakan di Galatia pasal 5:16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan sendirinya kita mengalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Di dalam terjemahan New King James Version, hiduplah oleh roh ini diterjemahkan walk in the spirit, berjalan di dalam roh. Nah, kalau saya baca lebih lanjut, berjalan dalam roh ini dijelaskan sebagai berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam terang, berjalan di dalam hikmat, dan masih banyak lagi. Itulah saudara hari ini yang kita camkan bersama, kehendak Allah bagi kita semua umat Tuhan. Inilah praktek hidup yang semestinya, yang seharusnya, yang selayaknya dilakukan oleh orang-orang beriman yang mau berkemenangan melawan kuasa daging dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memilih untuk hidup dalam roh, atau saudara pakai terjemahan yang lain, berjalan di dalam roh, Allah kemudian akan dengan leluasa bekerja dalam kehidupan kita, dan dengan heran, dengan cara yang heran dan menakjubkan yang tidak terduga, membuat kita hidup sesuai dengan panggilan kita, kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengasihi, saling membantu,
memelihara kesatuan dan damai sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dapat lihat dalam Alkitab mengenai buah-buah roh. Maka saudara, sekarang di hari perhentian ini, saya harap tidak ada satupun kita yang tidak tahu apa itu berjalan di dalam roh. Apa artinya hidup di dalam roh? Mari kita pahami itu, saudara. Apa itu berjalan dalam roh? Dan bukan hanya itu, bagaimana kita berjalan di dalam roh, supaya kita semua berkemenangan terhadap kuasa daging dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi, kata Yunani yang dipakai ini diterjemahkan dengan kata yang beragam, tidak satu sama. King James Version menerjemahkan berjalan di dalam roh. New International Version menerjemahkan kata itu dengan berjalan seirama dengan roh. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata satu ini dengan 3 variasi kata. Hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, berjalan di dalam roh. Nah, mari kita pahami itu. Kata aslinya itu kenapa muncul dengan terjemahan yang begitu beragam. Nah, saya mengajak kita untuk memahaminya. Kata asli dalam bahasa Yunani, hidup, dipimpin, atau berjalan ini, terjemahannya, ini dipakai untuk 2 hal. Ya, mari kita mulai paham apa itu. Dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh atau berjalan di dalam roh. Dalam bahasa Yunani-nya kata itu dipakai untuk 2 hal. Yang pertama, untuk menyatakan apa yang menjadi karakter utama, karakter yang dominan dari hidup seseorang. Yaitu kata itu dipakai. Jadi karakter itu, apa yang kemudian akan menjadi tabiat dalam hidup kita, kepribadian yang utama dan menonjol. Nah, sudah sebut siapa orang itu, maka itu yang akan disebut. Watak atau orang sebut sifat atau akal budi atau budi pekertinya yang utama, yang dominan dalam diri seseorang. Saya ambil contoh supaya kita lebih mudah. Jadi kalau seorang itu karakternya kikir, yaitu kikir, maka dia akan dikenal orang berjalan dalam kekikiran, berjalan dalam ketamaan, berjalan dalam keserakahan. Yaitu artinya hidup dalam keserakahan atau dipimpin oleh keserakahan. Ya, jadi itu arti bahasa Yunani. Jika seorang mempunyai karakter yang prihatin, berbelas kasihan kepada orang lain, maka dia akan hidup atau dia akan berjalan atau dia akan dipimpin dengan kebaikan hati. Kindness. Saya harap sekarang sudah memahami yang pertama, kata ini digunakan dalam bahasa Yunani. Yang kedua, kata ini hidup, dipimpin, berjalan ini dalam bahasa aslinya itu dipakai dalam arti berjalan berbaris rapi. Saudara berjalan berbaris rapi. Di mana saudara dapat temukan? Paling mudah saudara temukan kata ini pada waktu tentara berbaris mengikuti komando. Pada waktu saya SMP, pada waktu saya SMA, selalu dipilih untuk ikut festival gerak jalan. Nah, di situ saudara akan menemukan kata ini. Dan akan menemukan arti dari kata ini, ya, dalam bahasa Yunani. Berjalan berbaris mengikuti komando. Siap gerak. Semua akan siap kan? Ya, semua akan siap kan? Jalan di tempat. Semua akan jalan di tempat. Maju jalan, maju. Ya. Kalau kiri, ya jangan jangan kaki kanan yang maju, ya kiri, kiri kanan, enggak gitu. Ya orang yang majunya kakinya kiri, kalau sudah dikatakan berhenti, berhenti semuanya. Jadi itulah yang dimaksud dalam bahasa Yunani-nya dengan berjalan di dalam roh. Seirama dengan roh. Dalam proses sinkronisasi atau dalam penyesuaian
Itulah berjalan di dalam roh, mengizinkan Roh Kudus memegang komando dan kendali kontrol atas hidup kita. Rapi mengikuti komando yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Itu berarti, saudara, kita belajar mengendalikan kehendak kita sendiri, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya membutuhkan keaktifan kita untuk menyangkal diri kita. Saya ingin kanan, tapi kanan sisi bilang kiri, yang saya harus kiri. Saya ingin jalan terus, tapi kalau sudah berhenti, berhenti saya. Gitu, ya. Meskipun keinginan saya jalan terus. Jadi saudara, itulah yang disebut menyalibkan daging. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia sungguh-sungguh sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi saudara, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita berhadapan dengan pilihan ini. Apakah kita hidup menurut roh, atau kita akan hidup menurut keinginan daging. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran untuk memutuskan mana yang akan berkuasa dalam hidup kita ini. Dan jika kita memutuskan untuk mengisi pikiran kita, itulah berjalan di dalam roh dengan hal-hal yang dari roh, maka hidup kita ini akan merefleksikan apa yang menjadi prioritas dari roh itu. Saya harap sekarang kita tahu apa itu hidup dalam roh, atau diterjemahkan lain berjalan di dalam roh, atau terjemahan lain dipimpin oleh roh dalam bahasa asli. Nah, persoalan kedua sekarang, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita dapat hidup di dalam roh? Bagaimana caranya saya berjalan di dalam roh? Bagaimana caranya saya dipimpin oleh roh? Nah, saya akan mulai, saudara. Di mana tempat berjalan roh di dalam rangkaian proses iman kita. Pepatah mengatakan demikian. The main thing is to keep the main thing the main thing. Nah, artinya hal yang paling utama adalah menjaga agar hal yang paling utama memang menjadi hal yang paling utama. Nah, ini hukum rohani juga, saudara. Lalu di mana tempat berjalan di dalam roh? Apakah itu yang paling utama? Nah, saudara dapat pahami kalau saya baca dalam kitab Efesus, berjalan dalam roh itu praktek hidup. Itu praktek hidup. Nah, kita harus menyadari bersama bahwa itu bukan awal dari kehidupan orang beriman. Sekali lagi pepatah mengatakan, relationship always precede behavior. Tadi saya katakan berjalan dalam roh itu behavior. Jadi saudara, kalau dikatakan relasi atau jalinan hubungan itu mendahului perilaku. Jadi saudara, untuk kita dapat berjalan dalam roh bukan dimulai dari sini. Ini efek perilaku yang terjadi. Jadi yang pertama dan utama adalah relationship. Itulah yang akan menghasilkan berjalan dalam roh, yaitu perilaku dalam kehidupan kita ini. Relationship lebih dahulu, baru akan menyusul tindakan. Relationship harus mendahului. Hubungan harus terjadi lebih dahulu. Sebab hal itu merupakan fondasi dari perbuatan-perbuatan yang akan mengikuti. Nah, demikian berjalan dalam roh. Berjalan di dalam harus dimulai. Dari mana kita memulai? Itu hubungan relationship yang seimbang dengan Allah. Saya rasa kita tahu bagaimana kita
mulai berjalan. Mungkin tidak kita merasa, tanya kepada ibu, saudara. Ya, bagaimana saudara itu berjalan. Hanya satu, belajar mulai memiliki keseimbangan, kan? Ya. Saya masih menyimpan video anak saya yang terakhir, ya. Bagaimana istri saya membawa semacam bunyi-bunyian, lalu dia berdiri dan dia berjalan mencoba mendekati bunyi-bunyian, ya, sambil semakin dekat mundur lagi, dan dia terhuyung-huyung begitu, Pak. Menjaga keseimbangan, mulai dari merangkak, kemudian belajar berdiri dalam keseimbangan, lalu terhuyung-huyung, belajar selangkah demi selangkah. Dan demikian berjalan di dalam roh. Pertama-tama, kita harus memiliki keseimbangan hubungan kita dengan Allah, dan baru kita akan dapat berjalan di dalam roh dengan stabil dan seimbang. Jadi saudara-saudara, tak akan ada orang berjalan dalam roh tanpa keseimbangan relationship dengan Allah yang benar, yang baik. Berjalan dalam roh itu buah akibat dari relationship dengan Tuhan. Sekarang yang kedua, setelah kita memiliki keseimbangan itu, hubungan dengan Tuhan, otomatis kita akan berjalan. Kan? Kalau anak itu sudah tahu keseimbangan, dia akan otomatis berjalan. Dan berjalan itu sudah tahu kita merupakan movement, gerak. Kita bergerak menuju ke satu tempat, ke satu lokasi tujuan. Dan demikian halnya berjalan di dalam roh. Kita sedang menuju dari satu kondisi tertentu ke kondisi yang lain. Satu kondisi rohani yang satu menuju ke tingkatan kondisi kerohanian yang makin matang dan makin sempurna. Kita berpindah dari satu tingkatan ke tingkat yang lebih matang. Dan saudara, ada banyak tujuan perjalanan dalam roh itu yang terasa sangat jauh, sangat tinggi. Dan mungkin orang akan berkata, mustahil. Yang namanya si A itu akan berjalan dan berubah dari A menjadi B. Nah, orang Jawa bilang, kalau batuk, ada obatnya. Nah, kalau sudah watak itu ada obatnya. Tak ada obatnya. Mustahil. Mungkinkah orang yang kikir berjalan menuju satu kondisi kemudian menjadi dermawan dan murah hati? Seperti Sakyus pemungut cukai. Adakah kemungkinan orang yang tinggi hati itu berjalan dan menuju kepada kerendahan hati? Tidak mungkin. Watuk ono berarti. Kalau sudah wataknya kayak itu, apa bisa berubah? Kalau kasar berangasan, bisakah dia menjadi lemah lembut? Kalau dia itu jahat, mungkinkah dapat menjadi baik? Berapa banyak kita berkata mustahil, tak ada obatnya. Namun Tuhan, saudara, memberi hukum rohani, berjalan dalam rohani. Kita terima dengan iman bersama, tak ada yang mustahil. Sejauh, setinggi apapun yang kita katakan mustahil untuk terjadi dari yang lama menjadi baru itu, buat Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa kita akan dapat berjalan, meraih dan menuju ke satu tingkatan yang terus lebih layak, lebih sempurna dan lebih baik. Dan apa yang diajarkan Tuhan sebagai penutup dari khotbah kita,
One day at a time. Saudara, one day at a time. Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tidak peduli berapa hari Tuhan memberi kita, tetapi Dia memberikan kita one day at a time. Kemarin telah berlalu, dan besok mungkin tidak pernah datang. Yang kita miliki adalah hari ini. Nah, Tuhan mengajar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami yang secukupnya. Kita tidak diajar untuk minggu depan, untuk tahun depan bagaimana, untuk bulan depan bagaimana. Hanya one day at a time. Dari itulah cara yang sama dalam perjanjian lama pada waktu Tuhan menyediakan bagi anak-anak Israel mana di padang gurun. Cukup berkonsentrasi one day at a time. Meskipun kenyataannya nantinya 40 tahun di padang gurun. Bahwa Tuhan tidak mengajak berpikir bagaimana saya bisa sampai 40 tahun. Tuhan hanya berkata one day at a time. Dan itulah saudara yang diajarkan untuk kita semua berjalan di dalam roh. Yang banyak orang berkata mustahil, selangkah di setiap waktu. Dan kita saudara akan sampai kepada sebuah keajaiban bahwa Tuhan ternyata membawa kita ke tempat tingkatan kondisi rohani yang lebih tinggi kita dihantarnya. Maka saudara, saya mengajak saudara, mari kita pulang dengan kebudakan tekad untuk berjalan selangkah di setiap waktu di dalam roh. Dan mungkin berpikir, bagaimana saya dapat mengatasi marah, dendam, dan sakit hati saya. Saudara mulai tidak usah berpikir jauh. Bagaimana hasilnya? One day at a time. Beri diri kita untuk berjalan di dalam roh. Sebagaimana lagu pujian saudara, pujian one day at a time. I'm only human. Aku hanya manusia biasa. Help me believe. Dan seterusnya kan. Tolong bantu aku. Percaya pada apa yang aku bisa. Itu artinya tak ada yang mustahil. And all that I am. Dan semua yang ada dalam diriku itu, tunjukkanlah tangga yang harus kudaki. Itu berjalan dalam roh. Tuhan, demi untuk tujuan hidupku ini, bantulah aku untuk dapat menjalaninya. Apa yang dikatakan? Bagaimana menjalani? One day at a time. One day at a time. Selangkah di setiap waktu. One day at a time. Sweet Jesus. Selangkah di setiap waktu ya Tuhan. That's all I'm asking of you. Itu yang ku minta daripadamu. Beri aku kekuatan, kemampuan. Ini yang saya garis bawahi dari lagu ini. To do every day with what I have to do. Yaitu berjalan di dalam roh. Melakukan apa yang harus ku tempuh. Yesterday gone with Jesus. Hari kemarin telah berlalu. Dan besok mungkin tidak akan pernah menjadi milikku. Tapi Lord, help me today. Show me the way. Tolong Tuhan tunjukkan jalan itu yang harus kita tempuh. Berjalan di dalam one day at a time. Sekali lagi itu, selangkah di setiap waktu. Di setiap saat, oh Yesus, dengar ratapanku. Kuatkan aku. Pimpinlah aku di setiap waktu.
hari pun lalu, oh Yesus. Mungkin mungkin esok bukan milikku. Tuhan tolong, Tuhan bimbing di setiap waktu. Dan saya harap sudah pulang dan coba nyanyikan kembali nyanyian pujian itu, dan kiranya pujian ini menjadi doa kita bersama dan tekad kita bersama berjalan di dalam Roh untuk menghantar kita masuk ke dalam kerajaan mulia, dan Yesus membuka pintu kita dan berkata, masuklah dalam kemuliaan yang kekal. Amin.